Ibunda Amin Rais menginginkan anaknya menjadi kiai. Namun, Amin sendiri malah bercita-cita menjadi wali kota. Hingga akhirnya takdir membawa Amin Rais ke pentas politik nasional sebagai Ketua MPR periode tahun 1999 hingga 2004. Amin Rais lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944 dari keluarga berlatar belakang agama yang kental. Ayahnya yang bernama Suhud Rais adalah Kepala Kantor Pendidikan Agama Surakarta, sedangkan ibunya yang bernama Sudalmiah adalah seorang guru. Orang tuanya berharap setelah lulus dari SMA, Amin bisa melanjutkan pendidikan ke Akademi Tabligh Muhammadiyah di Yogyakarta, kemudian meneruskan ke Mesir. Namun, Amin justru kuliah dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional Visipol UGM. Sejak SD sampai SMA, Amin selalu belajar di sekolah Muhammadiyah. Di luar itu, ia juga belajar di Madrasah Pertama Mambaul Ulum, kemudian melanjutkan di Al-Islam di Kota Solo. Karena menonjol dalam studinya di UGM, Amin pun diterima sebagai dosen pada alma maternya. Amin akhirnya bisa mengenyam pendidikan di Mesir dengan menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas Al-Azhar Kairo. Perjalanannya itu ialah dalam rangka melakukan riset untuk meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Setahun berada di Mesir, penelitiannya menghasilkan disertasi berjudul The Muslim Brotherhood in Egypt, Its Rise, Demise, and Resurgence yang memberinya gelar doktor pada tahun 1981. Semula, Amin dikenal sebagai seorang intelektual yang ahli dalam bidang politik di Timur Tengah. Sehingga saat ia terjun ke dalam dunia politik praktis, dukungan yang paling kuat pun muncul dari kalangan intelektual, khususnya para cendekiawan Muslim. Pada awal dekade 90-an, Amin menampakkan diri sebagai akademisi yang vokal dengan menggulirkan wacana suksesi dalam Tanwir ke-73 Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1993. Saat itu, isu suksesi masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Selain suksesi, ia juga konsisten memprotes korupsi, kolusi, nepotisme, dan kesenjangan sosial yang terjadi di masa Orde Baru berkuasa. Akibat kekritisannya itu, pada bulan Maret 1997, Amin akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI. Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkikis. Saat itu, Amin Rais mendapat momentum yang tepat untuk tampil ke muka umum saat MPR memilih kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 1998. Amin lalu memberikan ultimatum. Ia memberikan waktu 6 bulan kepada Kabinet Soeharto untuk mengatasi krisis yang terjadi saat itu. Jika Kabinet Soeharto gagal mengatasi krisis, maka rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan bergerak. 2 bulan berselang, tepatnya pada bulan Mei 1998, kerusuhan meletup di ibu kota Jakarta. Ribuan mahasiswa lalu bergerak menduduki gedung DPR MPR RI. Sejumlah menteri menolak bergabung lagi dengan Kabinet Soeharto yang direformasi. Akhirnya, Soeharto pun mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1999, kebebasan berpolitik akhirnya kembali. Amin Rais dan kawan-kawan kemudian mendirikan partai terbuka yang bernama Partai Amanat Nasional. Dalam pemilu tahun 1999, partai ini hanya memperoleh suara sebesar 7%. Hasil ini tentu kurang memadai untuk menopang Amin maju sebagai kandidat presiden. Melihat hal itu, Amin lalu mengambil peran lain. Ia kemudian ikut mendukung Gus Dur. Dalam voting yang terjadi di tahun 1999, Gus Dur akhirnya berhasil mengalahkan Megawati Soekarno Putri dan kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Amin Rais berada dalam pusaran dinamika hubungan yang rumit antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua ormas Islam terbesar di negeri ini. Amin dan Gus Dur terlibat dalam hubungan yang diwarnai gejolak dan pasang surut. Sejak Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi tahun 1952, hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi agak renggang. Hingga pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Amin kemudian tampil sebagai calon presiden dan menggandeng Siswono Yudhohusodo sebagai wakilnya. Namun sayang, dalam putaran pertama, Amin hanya berhasil menduduki urutan keempat di belakang Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, dan Wiranto.